Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini Selasa 13 Februari 2024. Kita membahas Alma Mater, Rabu Abu, dan bahasan perjuangan keadilan kemanusiaan. Besok adalah hari yang penuh hikmat Rabu Abu yang kita sekaligus masuk pada penghelatan nasional pemilu presiden dan legislatif. Sekaligus hari kasih sayang, Valentine, 14 Februari 2024. Bisa barengan begitu ya? Ini yang mungkin membuat para rohaniawan Katolik cukup marak menyuarakan tegaknya demokrasi agar jangan dikorupsi di negeri ini. Demokrasi yang dirusak oleh presidennya sendiri dan kroni-kroninya. Budayawan bersuara, seniman bersuara, pegiat sosial bersuara, rohaniawan bersuara. Ada Romo Magnisuseno bersuara, bahkan pimpinan tertinggi umat Katolik di Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan pandangannya terkait sejumlah akademisi di berbagai kampus mengkritik Presiden Jokowi pada akhir masa pemerintahannya yang sangat korup, melanggar etik, mulutnya yang mencela-mencela dan melenceng dari fatsun politik dan demokrasi yang sehat. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas, ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Para pemimpin komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada tataran moral, dan moral itu selalu baik kan? Maka yang kami serukan adalah persatuan. Urainya kan macam-macam, Mas. Persis di situ dibutuhkan kemampuan untuk memilih secara cerdas. Jadi tidak hanya soal hati nurani kan bisa tumpul, bisa bodoh. Maka diperlukan pendidikan, dan itu tanggung jawab kami para pelayan di dalam komunitas agama itu untuk mendidik umat masing-masing supaya suara hatinya itu tajam, jernih, dan tidak tumpul dan tidak bodoh. Menanggapi kritik-kritik itu. Kalau dalam perspektif iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu. Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas, ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Tadi Pak Kiai sudah mengatakan, kami katakanlah para pemimpin komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada tataran moral, dan moral itu selalu baik kan? Maka yang kami serukan adalah persatuan. Seperti apapun keadaannya, persatuan. Kalau nanti siapapun yang terpilih dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya mesti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan kepada umat kita masing-masing, supaya tadi Pak Kiai mengatakan tidak tergoda oleh provokasi, tidak terseret oleh pikiran-pikiran emosional dan sebagainya.
bentuk-bentuk ajakannya itu yang seperti apakah nanti diikut dalam ceramah dan khotbah ketika di misa dan sholat atau seperti apa Pak? Kalau di dalam gereja yang saya layani besok Minggu, itu kami menyampaikan pesan untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Pesannya sederhana, seperti tadi sudah disampaikan. Satu, mari kita mari kita gunakan hak pilih kita. Tadi Pak Pendeta mengatakan itu bukan kewajiban warga negara saja, tetapi tanggung jawab iman. Satu. Yang kedua, memilih dengan cerdas dan dengan suara hati. Mungkin ada bisikan, ada ada godaan macam-macam. Kalau sudah masuk bilik kan dengarkan suara hati, jangan dengarkan orang lain. Dan nanti kalau semuanya sudah selesai dan diputuskan oleh yang berwenang, kita terima dengan lapang hati. Nanti kita pikir lagi, moga-moga di 5 tahun yang akan datang kita lebih cerdas. Sehingga kita memilih pimpinan-pimpinan yang memang bekerja untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pak Jokowi, sudahlah. Pikirkan jalan turun tahta dengan manis dan bermartabat. Jika waktunya turun, ya turunlah. Jangan membangun dinasti. Romo Ignatius mengungkapkan pandangannya mengenai kekuasaan dalam perspektif iman Kristiani. Menurutnya, kekuasaan itu bisa disamakan dengan kerajaan. Dalam sejarah selalu ada kerajaan, dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu, semua kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Oleh sebab itu, ketika ada institusi kerajaan di mana raja-rajanya tidak bagus, maka akan muncul nabi-nabi yang menyerukan keadilan. Suara nabi-nabi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa melalui seorang guru terkenal, bisa melalui rakyat biasa. Jadi jikalau para akademisi di negeri ini sudah bersuara terhadap kerusakan demokrasi di negeri ini, dan mereka menyerukan seruan moral, ini merupakan tanggung jawab mereka sebagai akademisi dan sekaligus sebagai guru-guru bangsa. Romo Ignatius berharap agar seruan dari para akademisi didengarkan oleh penguasa agar terhindar dari kejatuhan. Ada banyak universitas perguruan tinggi yang sudah mengingatkan kemerosotan moral dari para penyelenggara pemerintahan negeri ini. Salah satu universitas yang menyerukannya adalah alma maternya Pak Jokowi sendiri, yang sekaligus alma maternya Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, tangan kanan dari Presiden. Dan tentulah ini sesuatu hal yang sangat serius. Anda tahu arti alma mater? Dari bahasa Latin yang artinya ibu menyusui atau ibu asuh. Sehingga seruan dari alma mater sang penguasa negeri ini, yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada, sangat serius. Ini bukan ujaran kebencian, seruan kampus ini adalah seruan kasih ibu, bukan agitasi partisan. Jadi tak perlulah Pak Polisi mengupayakan video-video untuk cooling system. Alma mater sebagai ibu asuh kemudian dikenakan sebagai makna alegoris untuk lembaga-lembaga pendidikan. Kita dididik secara intelektual di institusi mana? Itulah alma matermu. Itulah ibumu yang mengasuhmu hingga engkau menjadi orang yang terdidik dengan baik. Dan ilmu yang engkau dapat memberikan kebaikan bagi sesamamu. Saya pribadi memandang sekolah-sekolah saya dulu, semuanya termasuk gereja di mana saya digembalakan adalah alma mater saya yang harus saya hormati. Di alma matermu, Anda dididik sebagai apa? Jika Anda dididik sebagai dokter, maka jadilah dokter yang menjadi pejuang bagi kemanusiaan dalam bidang medis. Di alma matermu, Anda dididik sebagai apa? Jika Anda dididik sebagai guru atau teolog, maka jadilah pengajar yang menjadi pejuang bagi kemanusiaan di dalam iman dan ilmu, di mana Anda mendapatkan ilmu di alma matermu. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Jika alma matermu menegurmu, itulah teguran sang ibu. Jangan abaikan teguran alma matermu, ibu asuhmu. Ini bukan aksi partisan, ini suara keprihatinan para ibu asuh. Alma mater. Etika dan hukum adalah dua entitas yang sangat berkaitan.
tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika adalah sarana atau tempat hukum ditemukan. Dan hukum sendiri merupakan perwujudan dari etika yang telah diberi sanksi yang diformalkan. Sehingga keduanya, hukum dan etika, sangat berkaitan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup religius. Mau agamanya Islam, Buddha, Hindu, kaum penghayat, Kristen, semuanya memiliki standar moral etika yang sama. Kita semuanya rajin dalam beribadah. Kita sama-sama tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang patut, mana yang nggak patut, mana yang melanggar etika, dan mana yang tidak. Kritik dari para guru besar ini bukan ajakan untuk memilih calon tertentu, tetapi kritik dengan pertimbangan hukum dan etika dan kebenaran. Sebagai bangsa yang berketuhanan, bagaimana mungkin Anda memilih presiden dan calonnya yang menghalalkan segala cara, mengabaikan keadilan, bahkan memperkosa hukum itu sendiri? Apakah cinta Anda kepada calon presiden atau kepada presiden yang telah menjadi kultus individu melebihi cinta Anda kepada Tuhan yang mengajarkan kita untuk mencintai keadilan? Mungkinkah demi pilpres Anda mengingkari kebenaran hukum dan etika dan mengingkari keadilan Tuhan? Mazmur 11 ayat 7. Kisadik Adonai Sevaot Ahev Yashar Yehesu Fanemo. Sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jelas bahwa sifat Allah itu maha adil. Jika menabrak keadilan, berarti menabrak hakikat Allah yang adil. Saya bertanya, dan ini perenungan pribadi saya. Mengapa di hari besar, di suatu pesta demokrasi, untuk pemilihan pemimpin di masa datang, berbarengan dengan hari yang penuh hikmat, Rabu Abu, jatuhnya sama-sama besok, Rabu 14 Februari 2024. Apakah ini cuma kebetulan? Ya, mungkin ini kebetulan. Tapi cobalah kita pikirkan lagi. Rabu Abu adalah tradisi kekristenan dari Gereja Kristen Barat. Lazim dirayakan di gereja-gereja Katolik Roma dan juga sebagian gereja Protestan mainstream, misalnya GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan juga yang lainnya. Rabu Abu sebagai pengingat akan ketidakabadian dan penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Hari Rabu Abu ini diperingati setiap tahunnya pada Rabu pertama dalam masa 40 hari menjelang Paskah. Paskah tahun ini jatuh pada Minggu 31 Maret 2024. Nama Rabu Abu atau Ash Wednesday berasal dari pengolesan abu pertobatan di dahi para jemaat. Disertai dengan ucapan, bertobatlah, percayalah pada Injil, atau diktum, ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali kepada debu. Rabu Abu sebagai hari mengingat kefanaan kita. Kita semua adalah debu dan abu. Adakah orang yang dapat menolak keberadaannya sebagai debu dan abu? Tidak ada. Adakah kita di dunia ini memiliki kelanggengan? Uangmu, kekuasaanmu, asetmu, semuanya akan hilang. Semua makhluk yang fana, yang hidupnya hevel, hidupnya singkat bagaikan setarikan nafas. Pengkhotbah 1 ayat 2 menuliskan, Havel havelim, amar kohelet, havel havelim, hakol havel. Sungguh hidup itu singkat, seperti setarikan nafas. Havel, kata pengkhotbah. Sungguh hidup itu singkat belaka. Havel. Segala sesuatu singkat. Havel. Bagaikan setarikan nafas. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup itu singkat seperti ini, bagaikan setarikan nafas. Havel. Untuk apa sih, Tama? Hidupmu singkat? Havel. Hidup itu singkat. Havel. Setarikan nafas saja. Untuk apa menyiksa diri dengan keinginan-keinginan yang tak sepatutnya? Hidup itu singkat. Havel. Untuk apa merancangkan kejahatan? Hidup itu singkat. Havel. Untuk apa tidak jujur?
Hidup itu singkat. Hevel, untuk apa tamak? Hidup itu singkat. Hevel, untuk apa marah-marah tak terkendali? Hidup itu singkat. Hevel, untuk apa korupsi untuk kesenangan fana? Hidup itu singkat. Hevel, setarikan nafas saja. Nafas hidup manusia yang sebentar lagi akan hilang dan lenyap. Pada tradisi gereja barat, umat yang berusia 18 sampai 59 tahun diwajibkan untuk berpuasa dengan batasan makan kenyang paling banyak 1 kali dan berpantang. Pada peringatan Rabu Abu, dipersiapkan dengan membakar daun palem pada perayaan Minggu Paskah di tahun sebelumnya. Pada hari itu, umat yang datang ke gereja, dahinya diberikan tanda salib dari abu sebagai simbol upacara ini. Simbol ini mengingatkan umat akan ritual Israel kuno, di mana seorang menabur abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Dalam Mazmur 102 ayat 10, penyesalan juga digambarkan dengan memakan abu. Kita baca. Ki ever chalechem achalti vesukvai bifhi masakti. Sebab aku makan abu, ever, seperti roti, dan mencampurkan minumanku dengan tangisan. Gereja perdana mewariskan penggunaan abu untuk alasan simbolik. Demikian tertulis dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja purba. Misalnya dalam tulisan Tertullianus dalam bukunya De Poenitentia. Dituliskan pada sekitar 200-an Masehi. Menuliskan bahwa pendosa yang bertobat haruslah hidup tanpa bersenang-senang dengan mengenakan kain kabung dan abu. Yang kedua adalah Eusebius, sejarawan gereja perdana. Dalam bukunya Sejarah Gereja, menuliskan bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang kepada Paus Sepirinus dengan mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon pengampunan. Juga dalam masa yang sama bagi mereka yang diwajibkan untuk menyatakan tobat, bagi mereka yang diwajibkan untuk menyatakan tobat di depan umum, para imam akan mengenakan abu ke kepala mereka sebagai pengakuan. Penggunaan abu dalam liturgi gereja ini berasal dari pemahaman Perjanjian Lama. Abu melambangkan debu tanah, Kejadian 2 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan Adam dari debu. Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam, afar min ha'adamah, vayipak, be'apath nishmat chayim, vayehi ha'adam lenefesh chaya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Abraham bertobat dari kelancangan bibirnya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa ia adalah debu dan abu. Penyesalannya ini dituliskan dalam Kejadian 18 ayat 27. Fayaan Abraham fayomar, hinehna ho'alti, ledaber el Adonai, ve anohi avar faever. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Abu juga melambangkan pergabungan, ketidakadilan dan sesal atau tobat. Sebagai tanda pertobatan, seringkali bagian kitab 2 Samuel pasal 11-12 perihal Raja Daud yang berzina dan pertobatannya dibacakan pada Rabu Abu ini sebagai suatu teladan bagi orang yang telah berbuat dosa dan kemudian berbalik untuk bertobat. Sebagai pergabungan terhadap bangsanya yang akan menghadapi bahaya genosida dalam kitab Ester, Mordekhai mengenakan kain kabung dan dia bertabur abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasveros di Persia untuk membunuh semua orang Yahudi di dalam kerajaan Persia. Ditulis dalam Ester 4 ayat 1. Ayub ketika menyadari bahwa ia bermulut jahat, ia menyatakan sesalnya dengan duduk di dalam debu dan abu. Dituliskan dalam Ayub 42 ayat 6. Alken as fenichamti al avar vaever. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Dalam abad ke-6 sebelum Masehi, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan di kota Niniwe, Yunus memerintahkan agar penduduk di sana untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung, dan Raja Niniwe pun di situ menyelubungi dirinya dengan kain kabung. Lalu ia duduk di atas abu. Ditulis dalam Yunus 3 ayat 5 dan 6. Sehingga jelas abu di sini melambangkan pertobatan. Maka baiklah kita menjadikan peringatan Rabu Abu besok yang berbarengan dengan pemilu nasional sebagai hari pertobatan kita bersama. Contoh-contoh dari perjanjian lama itu merupakan bukti dan praktek penggunaan abu dan pengertian umum secara makna yang dilambangkannya. Tuhan Yesus sendiri menyinggung soal penggunaan abu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat dan mendengar Injil. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kalian, sudah lama mereka bertobat dan berkabung dengan kain kabung dan abu. Ingatlah bahwa semua manusia akan mati. Kita yang dari debu akan kembali kepada debu. Raja Salomo mengingatkan dalam buku filsafat kematian yang ditulisnya dalam Kohelet 12 ayat 7. Veyashov he'avar al-haaretz keshehaya veharuach tashuv el ha-Elohim asher netana. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Peringatan Rabu Abu dipergunakan sebagai peringatan agar umat Kristus senantiasa mengoreksi dirinya dengan pertobatan. Dan peringatan ini dipergunakan untuk menandai masa permulaan Prapaskah. Peringatan Rabu Abu bukan merupakan suatu hari raya yang wajib. Hari raya ini hanyalah sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan merendahkan diri menuju kemenangan kebangkitan Kristus. Dalam gereja Kristen tradisi Barat, termasuk gereja Katolik Roma dan Protestanisme, Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi. Hari itu ditentukan jatuh pada hari Rabu 40 hari sebelum hari raya Paskah, tanpa menghitung hari-hari minggu, atau 44 hari termasuk hari Minggu sebelum hari raya Jumat Agung. Mengapa angka 40? Angka 40 dalam Alkitab memiliki makna khusus. Ini sebagai simbol pencobaan, ujian, akhir dari kemenangan dan penghakiman. Angka 40 ini dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan. Pertobatan dengan pergabungan bukan sesuatu yang pasif, nerimo, tetapi suatu tindakan perjuangan. Terlebih bagi perjuangan keadilan kemanusiaan. Terhadap ketimpangan hukum di Indonesia, mari bersama menyuarakan kebenaran dan keadilan. Jangan memperkosa keadilan. Rabu Abu adalah masa peringatan sengsara Tuhan Yesus menuju pada peringatan Jumat Agung, yang dimana dia mati di kayu salib. Masa sengsara dan kematiannya itu justru mula dari kemenangannya. Jadi orang-orang yang hari ini ditindas, yang hak demokrasinya digerus, kita dapat menarik satu kemenangan di akhir. Yang dimana di suatu hari khusus, yaitu hari ketiga. Dan bahwa angka 3 ini adalah angka kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Dia menang atas maut. Dia hidup. Mari merenungkan bersama renungan pagi ini. Silahkan datang besok di bilik pemilu. Mari berpartisipasi untuk memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan dengan hati nurani. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruha Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.